Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada hari ini kita akan sharing tentang filter air kolam terpal ya, untuk kolam ikan teman-teman. Jadi begini, pernah nggak teman-teman mendapat pertanyaan dari seseorang atau teman begitu yang sesama penghobi ternak ikan? Pertanyaannya seperti ini, Mas, kenapa ya saya ini kok habis beli ikan, sudah melakukan aklimatisasi, penyesuaian suhu antara air yang lama dengan air yang baru, maksudnya penyesuaian suhu air dari plastik ke dalam kolam yang baru, tapi kok ikannya masih saja ada kematian gitu. Nah, biasanya seperti ini teman-teman, kualitas air itu sangat menentukan kesehatan dari ikan itu sendiri. Tidak semua air itu baik, apalagi air sumur. Itu setiap daerah biasanya berbeda-beda. Ada yang kadar besinya tinggi, jadi warnanya kuning kecoklatan gitu. Ada yang kadar minyaknya juga tinggi, jadi kayak ada minyaknya begitu teman-teman, kileng-kileng. Terus ada yang berbau. Yang berbau itu biasanya berwarna agak kehitaman. Sedangkan kalau air pump itu kan biasanya memiliki kadar kaporit yang tinggi. Nah, itu sangat mengganggu kesehatan ikan teman-teman. Walaupun kita sudah melakukan pergantian air ya, seperti saya teman-teman. Sebelum membeli ikan, itu kan saya sudah menyiapkan airnya dulu di dalam terpal, penuh lah. Tingginya sekitar 35 cm, kolam terpalnya 2 kali 1 meter. Sudah saya siapkan sekitar 3-5 hari. Terus saya beli bibit saya masukkan, aman ya, hanya menggunakan aerator akuarium aja. Menggunakan aerator kecil teman-teman, aman sampai seminggu 7 hari, paling kematian 1-2 nggak apa-apa. Nah, pas tepat 7 hari atau seminggu kemudian di hari libur, saya menguras kolam, saya kuras tengah, ceritanya saya ganti air yang baru. Langsung saya kocor teman-teman dari air sumur bor menggunakan pompa ya, mesin pompa teman-teman. Ternyata keesokan harinya pada mati. Padahal kalau dipikirkan air baru. Itu ternyata karena memang kualitas air di tempat kami itu kadar besi dan kadar minyaknya sangat tinggi. Sampai saya kebingungan, kok terus ada kematian begitu. Kemudian saya mendapat nasihat dari teman pecinta hobi ikan hias. Dikasih pompa filter Mas, begitu. Pasti aman. Airnya bening, oksigen tercukupi. Nah, masa iya sih gitu. Kemudian saya dikasih pinjam pompa filter Aquila tipe P3900. Kemudian saya rangkai dan jadi menggunakan pipa setengah in teman-teman. Itu pipa yang biasa keran-keran air di kamar mandi kita, pipa setengah in. Itu aman, air langsung jernih, ikannya giras, lincah ikannya. Nah, itu kuncinya ternyata ada di situ, ada di sirkulasi airnya teman-teman. Air yang bersih akan berimbas kepada ikan menjadi sehat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian seperti apa filternya? Nah, filternya seperti yang teman-teman lihat ini. Intinya itu hanya 3 sebenarnya. Kalau dari video yang teman-teman lihat ini, jaring nelayan, kemudian selembar busa filter, sama karang jahe. Hanya itu aja. Nah, tapi kalau teman-teman melihat dari awal di video ini, yang paling bawah itu saya mengisinya dengan biobol teman-teman. Itu pun juga warisan dari lungsuran dari teman yang tadi pecinta ikan hias tadi teman-teman. Hanya beberapa butir aja, saya nggak beli kalau biobol. Teman-teman kalau punya biobol bisa ditaruh paling bawah.
sebagai pengganti biobol, teman-teman bisa menggunakan tutup botol plastik bekas nggak apa-apa. Nah, sebagai pengganti biobol, daripada beli biobol kan satunya mungkin Rp150 ya, mungkin seperti itu. Bisa langsung searching di toko online. Kemudian ada batu apung, nah, itu jika ada ya, tapi saya beli teman-teman waktu itu batu apung sekilo aja cukup lah, hanya syarat aja. Biobol, tutup botol plastik bekas, batu apung, ketiganya saya taruh paling dasar. Karena apa? Dia kan sifatnya mengambang. Kalau ditaruh di paling atas maka tidak memiliki fungsi. Nah, kalau ditaruh di dasar maka biobol tersebut akan menjadi rumah bakteri positif. Kemudian di atas tadi, di atasnya biobol, tutup plastik dan batu apung, saya mengisinya dengan jaring bekas nelayan. Saya belinya sekitar 2 kg atau 1 kg, lupa teman-teman. Itu tadi sudah kita masukkan sedikit ya, yang penting rata aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting rata gitu. Ada jaring bekas nelayan. Kemudian di atas jaring bekas nelayan saya isi net pot yang hitam-hitam. Dulu saya bekas hidroponik ya teman-teman, waktu zaman COVID itu kan banyak yang melakukan hobi hidroponik. Lah kemudian tuh kan saya punya net pot yang kayak pot tapi hitam, terbuat dari plastik. Nah, saya taruh di situ. Itu juga seperti biobol teman-teman. Cuman biobol kan bentuknya bulat. Kalau net pot kan bentuknya kayak pot gitu, silinder. Bahannya sama dari plastik. Di atas net pot saya kasih batu bata ya, jadi campur dengan net pot tadi teman-teman susunannya. Net pot saya campur dengan batu bata atau pecahan genteng. Tujuannya untuk apa? Untuk menekan jaring nelayan tadi teman-teman, biar ditekan ke bawah. Itu saya batu bata dapat sedikit ya. Nyari di sekitaran rumah aja. Kalau bisa agak banyakan nggak apa-apa teman-teman. Batu bata atau pecahan genteng. Jangan pakai keramik. Udah itu aja. Fungsinya untuk tindihan, juga sebagai inian bakteri teman-teman, tempat singgah bakteri positif. Di atas batu bata tadi kita lihat ada selembar busa filter. Itu saya beli online sekitar ketebalannya 6 oz. Nah, saran dari saya teman-teman, kalau beli busa filter sebaiknya cari yang ketebalan sekitar 10 oz. Kalau 6 oz menurut saya masih terlalu kurang tebel lah, terlalu tipis. Itu saya potong sesuai diameter medianya, embernya. Itu kan embernya diameter 50 cm. Nah, saya potong persegi 50 cm, kemudian saya masukkan di situ selembar busa filter. Itu bahannya kayak dakron, cuman kalau dakron itu kan seperti kapas. Nah, kita cari yang bahannya lembaran, potong aja. Beli aja berapa meter kali berapa meter ya. Waktu itu saya beli 2 kali 2 meter kalau nggak salah teman-teman, jadi masih ada sisa banyak. Di atas selembar busa filter tadi, nah ini saya kasih jaring kerambah warna hijau teman-teman. Itu ceritanya kan dulu waktu itu saya mau beli jaring kerambah ya, ukuran 1 kali 1 meter ya. Ceritanya mau saya masukkan ke dalam kolam terpal saya tadi yang ukuran 2 kali 1. Ternyata kegedean, kurang efektif. Kegedean, kurang efektif, wah nggak kepake ini, malah kolam terpalnya penuh, jadi lucu, terus ikannya terganggu pergerakannya. Nah, makanya saya jadikan sebagai filter aja di situ teman-teman. Nah, kemudian di atas jaring warna hijau itu saya kasih karang jahe dan kerang kulitnya teman-teman. Tuh kan ada kulit kerang ya, teman-teman bisa nyari di pasar atau ngumpulin sendiri. Kalau pas beli kerang itu, kerang darat ya, kumpulin aja kulitnya terus taruh di situ. Nggak usah dibuang. Bisa untuk media filter teman-teman. Kalau bisa dibungkusin pakai jaring warna hitam ya, jadi nggak usah disebar gitu. Kalau pakai jaring diwadain begitu maksudnya,
kelak waktu membersihkannya gampang, langsung diambil sekantong begitu. Nah, sekarang kita lihat di atasnya tadi, karang jahe dan kerang tadi, ada selembar busa filter lagi teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 lapis busa filter ya. Tadi yang pertama sudah kita masukkan di bawah, dan ini yang kedua, selembar busa filter. Teman-teman bisa menggunakan 3 lapis boleh, tapi saya menggunakan 2 lapis saja. Dan setelah ini paling atas sendiri saya isi menggunakan karang jahe. Nah, media karang jahe ini waktu itu saya membeli 1 karung, kira-kira beratnya sekitar 10 kg teman-teman, beli online gitu. Nah, ini karang jahe paling atas sendiri, dan setelah itu selesai teman-teman, tinggal diratakan saja. Jadi intinya hanya itu aja sebenarnya kalau ingin bikin chamber kolam ikan ya, atau filter air kolam ikan. Intinya hanya itu 3. Apa tadi? Jaring nelayan, kemudian busa filter, dan yang ketiga adalah karang jahe. Karang jahe bisa diganti menggunakan batu zeolite. Intinya hanya 3 itu. Misalkan kalau ada lain-lain, tutup botol, batu apung, batu kali, biobol, batu bata, pecahan genteng, netpot atau apalah, plastik tutup apa itu hanya variasi saja teman-teman. Intinya hanya 3. Bahkan kalau saya melihat ya itu ada teman-teman yang hanya menggunakan jaring aja teman-teman, tapi yang warna hitam ya, yang talinya agak tebal, mungkin sekitar 1 atau 2 mili talinya gitu, jaring tebal gede. Nah, itu sekarang kita uji coba, kita nyalakan dan selesai.